Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andini yang terhormat. Perkenalkan, saya Ayu Nardi Marlina. Izin saya untuk mempresentasikan mengenai review video YouTube pembangunan infrastruktur prioritas daerah. Adapun materi yang akan disampaikan mengenai peran kawasan perkotaan sebagai booster untuk perkembangan ekonomi oleh Bapak Dr. Dodi Iskandar, UGM. Peran kota dan perkotaan. Output ekonomi kawasan perkotaan jika dikelola dengan baik bisa melampaui output ekonomi negara, dan kawasan perkotaan mampu menghasilkan inovasi dan memberikan spillover terhadap wilayah yang lebih luas dalam bentuk adopsi, adaptasi, dan modifikasi teknologi untuk kegiatan ekonomi produktif. Ini adalah di McKinsey Global Institute mengidentifikasi yang namanya ekonomi global akan didorong oleh kehadiran 600 kota di seluruh dunia yang akan menjadi pendorong dalam perkembangan ekonomi dunia. Beberapa driver yang penting untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama kualitas SDM, yang kedua teknologi yang tersedia termasuk infrastruktur, dan yang ketiga ketersediaan modal. Langkah awal kebijakan yang dapat dilakukan, yang pertama pengembangan kelembagaan, dan yang kedua sebagai kawasan strategis, aspek competitiveness menjadi penting untuk dikembangkan. Ini adalah beberapa kawasan metropolitan di Indonesia dan terfokus di Pulau Jawa. Saat ini hanya ada 2 kota di Indonesia yang masuk ke dalam kota global dunia, yaitu Jakarta dan Surabaya. Untuk kebutuhan infrastruktur kawasan perkotaan, yaitu yang pertama connectivity dan accessibility, transportasi, air bersih, pertambahan energi, pengelolaan lintas batas administrasi, dan pemenuhan kebutuhan MBR. Adapun model pengembangan ekonomi kawasan metropolitan, itu yang pertama integrasi kota inti dengan wilayah pinggiran, yang kedua tumbuh bersama-sama, yang ketiga menghilangkan aspek spesial mismatch. Berikut adalah alternatif pendanaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang tangguh dan kompetitif. Banyak mekanisme pembiayaan agar pembangunan kawasan perkotaan tumbuh seperti yang diharapkan. Pembiayaan tidak hanya mengenal APBD, harus bisa memilah mana proyek yang bisa dibiayai oleh APBD, KPBU, Land Value Capture, atau Land Value Enhancement. Terdapat opsi baru yaitu dana pengembangan infrastruktur daerah, dan saat ini baru terfokus pada dana transfer karena adanya keterbatasan APBD. Untuk tantangannya, yang pertama kapasitas fiskal masih terbatas, yang kedua ketergantungan dana transfer masih tinggi, dan yang ketiga kapasitas kelembagaan pemerintah daerah masih belum bisa mengimbangi keragaman skema pembiayaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Ibu Andini dikarenakan materi ini sangat relate dengan pekerjaan saya saat ini, yaitu di pemerintah daerah Kota Cimahi yang akan mengembangkan Kota Cimahi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.